Bula Kepausan yang secara resmi dan sah menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat diklaim oleh penguasa Kristen manapun yang menemukannya. Inter Caetera. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan welcome to Kalarinai. Crashing by our feet, sunshine and sandy dreams, laughter in the salty breeze, at the ocean's edge we're free. Oke, people, jadi Inter Caetera ini adalah sebuah bula yang dikeluarkan oleh Paus Alexander VI pada tahun 1493. Bula ini tuh sebetulnya memiliki dampak besar dalam perkembangan kolonialisme Eropa. Nah, dokumen ini menetapkan garis demarkasi di Samudra Atlantik yang membagi dunia menjadi dua wilayah eksplorasi dan kolonialisasi. Wilayah barat untuk Spanyol dan wilayah timur untuk Portugis. Sebagai dasar pembagian wilayah, Inter Caetera memicu perlombaan eksplorasi dan kolonialisasi oleh Spanyol dan juga Portugis. Pembagian ini kemudian dikukuhkan melalui perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Nah, kedua negara berlomba memperluas pengaruh mereka di Amerika, Afrika, dan Asia. Selain itu, dokumen ini memberikan legitimasi agama bagi kolonialisme dengan mengklaim bahwa tanah yang dianggap tidak beradab dapat diberikan oleh Paus kepada Spanyol dan juga Portugis. Hal ini tuh membuka jalan bagi misi penyebaran agama Kristen yang seringkali disertai eksploitasi dan penindasan terhadap penduduk asli. Inter Caetera juga dianggap sebagai salah satu landasan hukum internasional pertama yang mendukung ekspansi kolonial. Konsep hak penemuan yang diambil dari dokumen ini sering digunakan untuk melegitimasi klaim wilayah oleh negara-negara kolonial lainnya. Dominasi Spanyol dan Portugis dalam penjajahan dunia menimbulkan persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda yang kemudian ikut melakukan ekspansi kolonial. Dampak buruk dari Inter Caetera juga itu dapat kita lihat nih dalam eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja di wilayah jajahan. Jadi ya, penjajahan ini sebetulnya menyebabkan kehancuran masyarakat asli. Ya, contohnya seperti peradaban Aztec dan juga Inca ya, melalui penyebaran penyakit, perbudakan, dan juga perang. Kesimpulannya adalah si Inter Caetera ini bukan hanya dokumen keagamaan, tetapi juga alat politik yang mempercepat munculnya kolonialisme modern. Nah, dampaknya ini sangatlah besar terhadap geopolitik, ekonomi, dan juga sosial, khususnya di dunia baru. Jadi dokumen ini tuh menjadi dasar pembenaran kolonialisme cuy, yang berlangsung selama berabad-abad dengan konsekuensi kehancuran bagi peradaban asli. Ngeri cuy. Jadi ya, dari doktrin menggunakan fasilitas keagamaan dan kekuasaan ya menjadikan sebuah penjajahan dengan atas nama Tuhan. Ngeri cuy. Oke, tapi sebetulnya doktrin itu cukup berhasil ya. Ya bisa kita lihat aja nih. Dari petualangan mereka itu membuahkan keberhasilan. Pada tahun 1487, Bartolomeo Dias dengan segala risiko yang dia hadapi itu berhasil mencapai Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope ya, di ujung selatan benua Afrika. Dan pada tahun 1492 nih, contohnya si Christopher Columbus mengarungi Samudra Atlantik dan tiba di Guanahani, San Salvador. Dan kemudian pada tahun 1497 ada Vasco da Gama. Dia tuh berhasil mencapai Tanjung Harapan atau yang tadi kita sebutkan ya, Cape of Good Hope, dan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Calicut, India. Dikutip dari Peter Martyr dalam bukunya De Orbe Novo, menggambarkan bahwa petualangan untuk menemukan dunia baru ini memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan duniawi dan tujuan spiritual. Ya, penemuan wilayah baru ini memberi pandangan baru bagi para penjelajah. Jadi, semangat untuk menemukan dan menguasai dunia baru tersebut juga mendapatkan legitimasi dari Paus Alexander VI, yang saat itu merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus mengeluarkan 3 maklumat yang memberikan izin kepada Spanyol dan juga Portugis untuk menguasai wilayah yang mereka temukan. Selain memberikan izin untuk penguasaan wilayah, bulat tersebut juga menegaskan bahwa Spanyol dan juga Portugis
itu memiliki tugas menyebarkan agama Kristen kepada penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Nah, amanat dari Paus ini menjadi landasan dalam perjalanan dan ekspansi bangsa Spanyol dan juga Portugis ke wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Oke, gua people, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 motivasi utama yang mendorong bangsa Spanyol dan juga Portugis untuk menemukan dan menguasai wilayah baru. Yang pertama nih, ada motif ekonomi. Jadi mereka itu berusaha menemukan jalur ke India melalui Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope ya, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh pedagang Muslim, dan sekaligus mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua ini adalah motif politik ya. Dengan memperluas wilayah kekuasaan, Portugis ingin memperkuat Reconquista dan membatasi pengaruh Islam. Yang ketiganya ada motif agama. Mereka ini sebetulnya menjalankan misi dari Paus ya. Misi suci dari Paus untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk wilayah yang mereka temukan. Ngeri juga sih 3 maklumat ini ya kan. Nah, sekarang kita masuk kepada biografi Paus Alexander ke-6 ya. Jadi dia itu lahir dengan nama Rodrigo de Borja di Spanyol. Menjabat sebagai paus dari tahun 1492 hingga 1503 ya. Dia itu adalah salah satu paus paling kontroversial dalam sejarah Gereja Katolik ya. Terkenal karena praktik nepotisme, korupsi, dan kehidupan pribadi yang penuh skandal. Nah, Rodrigo de Borja memulai karirnya di Gereja Katolik dengan dukungan dari pamannya yaitu Paus Calixtus III. Nah, pada tahun 1492, dia itu terpilih menjadi Paus Alexander VI dan dengan cepat menggunakan posisinya untuk memperkuat pengaruh keluarganya, terutama dengan mengangkat anggota keluarga Borgia ke posisi tinggi dalam gereja dan pemerintahan. Pengaruh politik dari Paus Alexander VI ini dan juga hubungan dengan Spanyol dan juga Portugis itu apa aja sih? Yang pertama tadi kita sudah bahas di depan ya, ada Bulla Intercaetera ya pada tahun 1493. Di nomor 2 ada Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 ya. Sebagai tindak lanjut dari Intercaetera. Jadi perjanjian ini tuh menetapkan garis pembagian yang lebih tepat gitu. Jadi memberikan legitimasi kepada Spanyol dan juga Portugis untuk mengklaim tanah baru yang ditemukan di dunia. Yang ketiganya itu ada kepentingan keluarga Borgia dan politik Italia. Jadi Paus Alexander VI ini mendukung ekspansi kekuasaan keluarganya di Italia. Jadi anak-anaknya nih, terutama Caesar Borgia, itu memainkan peran penting dalam politik Italia yang menjadi model untuk karyanya Niccolo Machiavelli, yaitu The Prince ya. Kalau kalian udah pernah baca bukunya itu keren banget sih. Yang mengulas taktik politik Caesar. Cesare gitu ya. Karena Paus Alexander ini cukup kontroversial, nah banyak juga nih kritik terhadap Gereja Katolik. Jadi dalam kepemimpinan Alexander ke-6 ini sebetulnya memperburuk citra Gereja Katolik. Dengan pengaruh nepotisme dan korupsi yang semakin jelas, itu menjadi salah satu faktor utama yang memicu reformasi Protestan di abad ke-16. Dan selanjutnya nih, eksploitasi dunia baru gitu. Jadi Bulla Intercaetera yang tadi itu kita sudah bahas ya, dan kebijakan kolonial yang dihasilkan itu sebetulnya mendukung ekspansi Eropa dengan dampak besar bagi masyarakat asli di wilayah yang dijajah. Ya, kesimpulannya adalah Paus Alexander VI ini meninggalkan warisan yang sangat kontroversial gitu. Alexander VI ini bukan hanya pemimpin gereja yang terlibat dalam skandal pribadi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembagian dunia antara Spanyol dan juga Portugis yang mempercepat penjajahan dan perubahan geopolitik pada masa Renaissance. Kita bedah kata-kata dari Bulla Kepausan ini. Karena kita tahu ya, kata-kata itu kan sangat penting ya. Pilihan kata yang digunakan ya, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap kita. Jadi ya, kata-kata juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, bagi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, kata-kata yang mereka gunakan memainkan peran penting dalam membangun hubungan hukum dengan suku Indian Amerika. Kata-kata ini tidak hanya mempengaruhi sejarah Amerika, tetapi juga menunjukkan nilai, keyakinan, dan sikap dasar mereka terhadap penduduk asli Amerika. Antara abad ke-15 dan ke-18,
negara-negara Eropa itu aktif menjelajahi wilayah baru. Dengan Spanyol dan juga Portugis menjadi dua kekuatan utama yang saling bersaing. Nah, pada tahun 1493, Paus Alexander VI, ya, kita ulangi lagi nih, supaya tidak lupa, dia itu mengeluarkan dokumen resmi ya, yang bernama Inter Caetera, yang mendukung klaim Spanyol atas wilayah yang baru ditemukan oleh Columbus. Dokumen tersebut menyatakan bahwa wilayah yang tidak dihuni oleh orang Kristen itu dengan kata lain dapat diambil alih, yang menunjukkan bahwa orang non-Kristen itu dianggap tidak memiliki hak yang sama atas tanah mereka. Nah, ide-ide dalam dokumen ini membantu memperkuat keyakinan bahwa bangsa Eropa itu lebih unggul dibandingkan dengan penduduk asli. Itu cuy kata-kata yang mereka pilih menjadi sebuah doktrin. Seiring berjalannya waktu, ketika semakin banyak negara Eropa mencari wilayah baru untuk dijajah, pandangan tentang hak atas tanah penduduk asli itu mulai berubah. Jadi beberapa negara Eropa itu mengakui kedaulatan bangsa asli dan hak mereka atas tanah. Akibatnya muncul prosedur hukum untuk mendapatkan tanah tersebut, seperti membuat perjanjian dengan penduduk asli. Koloni Amerika Inggris juga mengakui kedaulatan penduduk asli dan bernegosiasi untuk memperoleh tanah mereka. Namun, sobat gua, setelah Perang Revolusi, Amerika Serikat yang baru merdeka mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris, termasuk tanah penduduk asli. Nah, saat Amerika Serikat terus tumbuh dan semakin kuat, keinginannya untuk memperluas wilayah pun ya semakin besar gitu. Walaupun hak penduduk asli atas tanah sering diakui, nah, dokumen resmi Amerika tetap menggunakan istilah seperti liar dan tidak beradab untuk menggambarkan penduduk asli. Nah, istilah-istilah ini dipakai untuk membenarkan pengambil alihan tanah penduduk asli, baik melalui perjanjian, paksaan, maupun penaklukan gitu. Nah, kata-kata tersebut menggambarkan kenyataan pahit bahwa pandangan superioritas terhadap penduduk asli masih terus ada dalam pemikiran Amerika. Ngeri cuy. Pada tahun 1823, Mahkamah Agung Amerika Serikat menangani kasus yang melibatkan perselisihan atas klaim tanah yang tumpang tindih. Satu pihak nih membeli tanah tersebut langsung dari suku Indian, sementara pihak yang lain menerima hibah atas tanah yang sama dari Kongres Amerika Serikat. Wow, ya kan? Nah, meskipun tidak ada pihak penduduk asli yang terlibat dalam kasus ini, keputusan pengadilan memiliki dampak besar terhadap hak atas tanah dan kedaulatan suku Indian Amerika gitu. Akhirnya Gua People, dalam keputusan tersebut pengadilan memutuskan bahwa meskipun bangsa asli memiliki hak untuk menduduki tanah mereka, hak mereka untuk menjual tanah tersebut sangat dibatasi. Kata-kata yang ditulis oleh Ketua Mahkamah Agung John Marshall dalam pendapatnya mencerminkan bahwa sikap superioritas terhadap penduduk asli masih terus hidup dalam kerangka hukum Amerika Serikat yang sedang berkembang. Ngeri sekali, sobat gua. Bagaimana pendapat kalian tentang doktrin melalui fasilitas keagamaan dan juga doktrin melalui fasilitas kekuasaan? Ya, tulis opini kalian di kolom komentar, ya kan? Mari kita diskusikan, coy. Nih, pertanyaan selanjutnya nih, apakah doktrin melalui fasilitas keagamaan dan juga doktrin melalui fasilitas kekuasaan itu masih ada tidak nih sampai zaman sekarang? Ya, terutama di Indonesia. Ya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, sekian untuk konten kali ini. Gua Ahmad Pasha undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan ya konten-konten menarik lainnya lah gitu. Oke, tongkrongin terus, kalarinai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.